Kami dari kelompok Yerusalem akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur, yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan menurut Palawa. Dari Yupa yang ditemukan kemudian muncul nama Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Menurut para ahli sejarah, nama Kudungga dianggap sebagai nama asli Indonesia sebelum mendapatkan pengaruh bahasa India. Sedangkan keturunannya Mulawarman dan Aswawarman diduga mendapatkan pengaruh nama dari budaya Hindu dari India. Tawarman pada penamaan raja-raja di Kutai merupakan nama yang banyak disebut bagi masyarakat India sebagian selatan. Prasasti Yupa juga menyebutkan nama-nama raja yang memerintah Kutai: Maharaja Kudungga, Maharaja Aswarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Marawijaya, Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jangwarman, Maharaja Nalasina Warman, Maharaja Gandhina Warman Dewa, Maharaja Indra Warman Dewa. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kutai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintah Raja Mulawarman seperti yang tertulis pada Yupa. Dijelaskan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan persembahan kepada para dewa. Kutai dari berbagai aspek sosial. Pada masa pemerintahan Kudungga, Kerajaan Kutai mengalami masa peralihan dari bentuk kesukuan ke bentuk negara. Kehidupan sosial pada masa kerajaan dilandai dengan adanya golongan terdiri yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Para Brahmana Kutai dianggap memiliki intelektual tinggi dikarenakan sulitnya penguasaan bahasa ini. Yang kedua ada aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditandai dengan keadaan politik yang stabil. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang menyebutkan Raja Mulawarman dikatakan raja yang berkuasa, kuat dan bijaksana. 3. Aspek ekonomi. Dengan letaknya strategis yaitu berada di dekat Sungai Mahakam membuat tanah kerajaan dalam keadaan subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Mata pencarian masyarakat Kutai adalah petani, peternak dan pedagang. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan tertulis Yupa yang menyebutkan bahwa Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Kutai juga menetapkan pajak pada pedagang dari daerah lain yang berdagang di wilayah Kerajaan Kutai. Pajak ini biasanya berupa barang yang mahal atau properti. Yang keempat, aspek agama. Kerajaan Kutai memiliki sejarah yang kuat atau akan kepercayaan animisme dan Hinduisme serta Hindu sebagai agama pendatang. Terbukti pada peninggalan Yupa yang dianggap sebagai peninggalan masa Megalitik, Menhir dan Punden Berundak. Diyakini bahwa rakyat Kutai dibebaskan untuk beragama walaupun kerajaan menganut ajaran agama Hindu Siwa ataupun Brahmana. Runtuhnya Kerajaan Kutai, masa kejayaan Kutai tidak berlangsung lama. Setelah meninggalkannya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak menggantinya pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharmasetia pada abad ke-13. Raja Dharmasetia tewas di tangan penguasa Kerajaan Kutai Kertanegara yaitu Pangeran Anu Panjanamandara. Peninggalan Kerajaan Kutai. Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa Yupa yang berjumlah 7 buah dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yupa banyak memberikan informasi terkait keluarga kerajaan dan aspek sosial, agama, dan ekonomi. Yupa berbentuk tubuh batu dengan tinggi kurang lebih 1 meter yang tertanam di tanah. Sekian presentasi dari kelompok Yerusalem.